Oke, baik, di sini kita akan masuk dalam langkah-langkah. Nah, untuk sebelum masuk langkah-langkah, sini saya akan memberitahu aplikasi yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Earth, Excel, dan QGIS. Nah, untuk langkah pertama, kita menggunakan aplikasi Google Earth terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, setelah kita masuk di aplikasi Google Earth, kita mencari kelurahan yang akan kita pakai. Di sini karena saya menggunakan kelurahan Esapa, jadi saya mencari kelurahan Esapa. Nah, setelah itu, kita akan menentukan batas-batas dari kelurahan ini sendiri. Nah, untuk menentukannya, di sini kita menggunakan pin yang ada di sebelah kiri atas ini, yang warna kuning ini. Klik, kita ganti dengan namanya untuk batas pertama kita namanya titik. Itu aja. Pindahkan pin ke batasnya. Untuk batas pertama ada di Kalilimba. Di sekitaran sini. Setelah itu, kita salin atau copy X dan Y-nya untuk masukkan ke Excel. Oke, untuk titik pertamanya sudah, kita langsung masuk ke batas kedua atau titik keduanya. Untuk batas keduanya itu dia ada di Jalan Bunda Hati Kudus di sini. Dia ada di sini guys. Setelah itu kita tandakan dengan pin kuning ini. Kita ganti nama dengan titik 2. Lalu pindahkan pin di sini. Ya, kita akan salin dan masukkan ke Excel. Oke, untuk titik 2-nya sudah, kita klik OK di sini. Setelah itu kita masuk ke titik 3 atau batas yang ketiga. Untuk batas ketiganya itu ada di Bundaran Burung. Nah, di sini kita gunakan pin, ganti nama dengan titik ketiga. Setelah itu kita pindahkan pinnya ke batasnya dan kita masukkan data ini ke Excel. Oke, untuk titik 3-nya sudah, kita klik OK, kita masuk, lanjut ke titik 4-nya. Untuk titik 4-nya, batasnya itu ada di Pantai Nunsui. Pantai Nunsuinya tuh di sini. Pantai Nunsuinya, kita tandakan dengan pin, dan nama dengan titik 4. Itu pindahkan pinnya, salin, dan masukkan ke Excel. Oke, karena kita sudah memberi batas-batas, kita akan simpan batas-batas yang telah kita buat tadi dengan cara kita memperlihatkan batas-batas ini terlebih dahulu. Untuk titik 1, 2, 3, dan 4 itu harus terlihat. Oke, jadi kita klik file, klik simpan gambar. Untuk klik opsi peta, checklist semuanya ini. Resolusi kita pilih yang maksimum. Kita klik simpan gambar. Kita namakannya file. Kita masukkan ke kita tunggu hingga 100%.
Oke, baik, untuk tahap selanjutnya kita masuk dalam aplikasi QGIS. Untuk aplikasi QGIS ini saya sudah masuk di sini, ini aplikasi QGIS-nya. Nah, pas saat masuk kita langsung ke layernya. Setelah itu kita klik add layer, setelah itu add raster layer, klik titik 3 ini, pilih file yang telah kita simpan tadi, file saya yang ini, klik open, add. Nah, setelah itu kita klik X di sini. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke layer dan ke georeference, klik pengaturan kuning ini. Tentu untuk zonanya kita pilih yang UTM zone ini, UTM zone 51S. Nanti kita output file, kita simpan file kita di sini. Kita simpan, save. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik yang ini, add. Kita pilih file kita yang ini, open. Baik, setelah kita klik file yang telah kita simpan tadi, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan membuat titik merah di setiap titik-titik yang ada. Titik 1, 2, 3, atau 4. Dengan cara kita zoom ke titik bawah, paling bawah di titik pertama terlebih dahulu. Kita klik, ini kita masukkan koordinat X dan Y yang kita simpan di Excel tadi. Ini berlaku untuk titik 1, titik 2, dan titik 3. Masuk lagi ke titik 2. Selanjutnya titik 3. Lanjut ke titik yang terakhir, yaitu titik 4. Oke. Setelah kita buat titik-titik ini, kita klik play yang ini, terus kita klik OK. Di sini kita pilih seperti yang awal di zona yang 51S. Ini kita beri nama. Sudah, terus kita klik OK. Setelah itu kita klik ini untuk save. Oke, kalau sudah tanda hijau berarti itu sudah tersave. Baik, setelah tadi sudah di-save, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita keluar dari sini. Nah, setelah itu kita klik layer. Kita klik layer. Klik layer. Klik layer, terus new, shape layer. Nama yang pertama yaitu jalan. Kita akan buat layer jalan. Itu di sini. Di sini. Oke. Ini kita pilih yang untuk jalan kita menggunakan yang line string. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita bikin layer untuk gedung. Kita klik layer, new,
gedung. Kita select terlebih dahulu. Untuk gedung kita menggunakan geometry type yang polygon. Setelah itu kita klik oke. Setelah gedung kita bikin layer terakhir yaitu point. Untuk geometry type menggunakan point. Oke. Nah, setelah kita membuat point gedung dan jalan, kita harus remove terlebih dahulu yang ini dengan cara klik kanan terus remove layer. Setelah kita remove layer-layer yang lebih, kita lanjut untuk membuat tanda-tanda jalan dengan gedung-gedung penting yang ada di kelurahan ini. Nah, untuk memunculkan petanya yang di sini, itu dengan cara kita klik kanan di sini terus zoom to layer, dia akan muncul peta yang telah kita buat tadi. Setelah itu, untuk yang pertama-tama saya akan membuat gedung terlebih dahulu. Jadi kita klik gedungnya, kita klik pensil, terus kita klik polygon ini. Terus kita cari gedung-gedung penting yang ada di apa di sini ada hotel, New Aspen, ada Neo di sini. Setelah itu di sini ada sekolah, ada SMA 4 dan SMP 20 di sini. Ini SMA 4 dan ini SMP 20. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini juga ada STEAM di sini. Selanjutnya di sini ada pasar wisata. Nah, setelah itu di sini ada tempat di sini ada rumahnya saya karena saya adalah penduduk asing. Oke, itu setelah itu ini ada gereja Nazaret di sini. Di sini ada PAUD Nazaret. Ini gereja dan PAUD-nya itu berdepan. Ini PAUD. Nah, tidak jauh dari itu, di sini ada SD Impres apa di sini. Setelah itu di sini, setelah itu kita lanjut di bagian sini. Nah, untuk di sini ada kantor lurah Wesapa itu sendiri. Ini di sini dia kantor lurah Wesapa. Setelah itu kita geser sedikit, di sini ada Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Itu dia memanjang ke belakang karena ada asrama teologi di sini. Setelah itu ini gedung auditnya mereka, Kris. Setelah itu lanjut ke area sini. Di sini ini ada SPBU di sini.
SPBU Pohon Duri. Ini. Nah, ada SPBU Pohon Duri. Oh ini. Setelah itu, di sini ada tempat makan mie gacoan Jepang. Setelah itu, nah di sini ada gereja RSS Oisapa, Roit Labora. Di sini. Nah, di sini ada tempat biarawati untuk yang beragama Katolik. Ini. Sebenarnya masih banyak gedung-gedung penting yang ada di kelurahan ini, tapi untuk video tutor ini saya hanya akan menjelaskan gedung-gedung itu saja. Kita lanjut untuk membuat jalan. Untuk jalannya, kita klik sini, klik pensil, terus klik ini. Nah, untuk jalan di sini saya hanya untuk tutorialnya, saya akan membuat di jalan umum aja. Kita tarik dari batasnya, yaitu dari sini. Ini batas antara Oisapa dan Lasiana. Kita tarik memanjang. Nanti batasnya sampai di jembatan Oisapa. Lanjut dari segitiga, di sini ada segitiga. Setelah kita buat segitiga, di sini ada jalan segitiga, setelah itu kita lanjut lagi. Karena kelurahan Oisapa lumayan besar, jadi di sini saya hanya buat jalan-jalan pentingnya saja. Di sini jalan menuju ke STIM. Sampai ke ini, kita lanjut dari sini, ini, ini. Itu kepiok dah. Ini jalan Ponduri. Oke. Selanjutnya itu kita buat jalan menuju ke Pasar Wisata. Dari sini masuk di sini, sini, belok sini. Ini cara masuk ke rumah saya. Ups. Ini sudah masuk jalan Polita menuju ke jalan umum atau jalan Timurraya. Oke. Ini cabang ke SD Impres Oisapa.
Oke. Oh iya, jalan menuju SMA 4 tadi itu ada cabang di sini, naik ke atas, itu menuju SMA Negeri 4 Kupang, dan juga SMP Negeri 20. Ini, dia tembus di depan Undana, Kupang. Setelah itu, cabang dari belakang, dari sebelah sini. Di sini saya menggunakan jalan-jalan besar aja, untuk jalan kecilnya saya tidak gunakan lagi. Oh ya, jalan menuju ke gereja, SS-nya. Oke, mungkin hanya jalan hanya itu aja saja. Baik, setelah kita sudah membuat gedung jalan, kita langsung masuk untuk save. Di sini kita klik project, terus kita pilih layout manager, project, layout manager, itu kita save. Tiga terus oke. Setelah itu add item, add map, add item, add map. Untuk atur besar kecilnya bisa di sini. Setelah itu kita add item di sini. Setelah itu kita masukkan lagi nama. Oh ya, kita oke, kalau sudah begini, ini lanjut ke PDF. Kita save, sudah. Sekian dari video saya, terima kasih.